Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Zabrina Hidayah dengan NPM 2018011108 akan menjelaskan mengenai jaras pendengaran. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur dari telinga, yaitu telinga jadi terbagi menjadi 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar ini terdiri dari auricula atau daun telinga dan meatus acusticus externus. Telinga luar ini berfungsi untuk menerima gelombang suara. Selanjutnya ke telinga tengah. Telinga tengah ini berfungsi untuk memindahkan gelombang suara dari udara ke tulang. Nah, telinga tengah itu terdiri dari membran timpani, malleus, incus stapes, cavum timpani, dan tuba eustachius. Tuba eustachius ini berfungsi ketika terdapat suara yang terlalu kencang, maka suara akan disalurkan ke nasofaring. Selanjutnya ke telinga bagian dalam yang berfungsi untuk merubah getaran menjadi impuls saraf. Si telinga dalam ini terdiri dari koklea dan kanal semisirkular. Kanal semisirkular ini lebih berfungsi sebagai keseimbangan. Untuk lebih jelasnya ini gambar dari struktur 3 tulang pendengaran. Jadi malleus dia menempel pada membran timpani, berhubungan dengan incus, dan incus berhubungan dengan stapes, dan stapes menempel pada jendela oval. Lalu untuk struktur koklea, jadi dia terdiri dari skala vestibuli ini, lalu skala timpani, dan skala media. Untuk skala vestibuli dan skala timpani itu dibatasi oleh helikotrema. Skala vestibuli dan skala timpani ini berisikan cairan perilimfe. Untuk yang ini, skala media, dia berisikan cairan endolimfe. Lalu jadi skala vestibuli dan skala media itu dibatasi oleh membran Reisner, dan skala media dengan skala timpani itu dibatasi oleh membran basilar. Di atasnya membran basilar itu ada organ korti, yang mana organ korti ini berisi sel penunjang, selaput gelatin penghubung, dan sel-sel rambut. Jadi sekarang saya akan melanjutkan ke jaras pendengaran. Jadi yang pertama, jaras pendengaran itu dimulai dengan auricula yang menangkap gelombang suara. Gelombang suara akan dialirkan ke membran timpani melalui meatus acusticus internus. Ketika membran timpani menangkap gelombang suaranya, dia akan bergetar, lalu akan menggetarkan malleus, incus, dan stapes. Ketika stapes bergetar, maka dia juga akan menggetarkan jendela oval. Nah, jendela oval ini kan berhubung dengan skala vestibuli. Jadi skala vestibuli ini berisikan cairan perilimfe, dia akan bergetar sampai cairan perilimfe di skala timpani. Nah, cairan perilimfe ini yang pertama akan menggetarkan cairan endolimfe. Ketika cairan endolimfe bergetar, maka akan menggetarkan membran Reisner. Pertama, dia akan menggerakkan membran Reisner, dan ketika membran Reisner bergetar, maka akan menggetarkan cairan endolimfe di bawahnya. Lalu, tadi selain membran Reisner, dia juga akan menggetarkan membran basilar dan membran tektorial. Di sini, membran basilar dan membran tektorial. Lalu ketika endolimfe bergetar, membran tektorial bergetar, terus membran basilar bergetar, maka dia akan menggetarkan sel rambut di organ korti. Untuk jelasnya di bagian sel rambut itu seperti ini. Jadi steosilia di sel rambut itu akan menekuk ke arah yang lebih tinggi ketika membran basilaris dan membran tektorius bergerak. Jadi dia bergerak ke arah yang lebih tinggi, lalu kanal K+-nya itu terbuka. Kanal K+ terbuka, maka K+ masuk. Ketika K+ masuk, sel rambut ini akan mengalami depolarisasi,
yang mana akan membuka kanal-kanal CA2+. Ketika kanal CA2+ terbuka, maka CA2-nya masuk, lalu dia akan merangsang pelepasan neurotransmitter di dalam sel rambut ini. Jadi ini merupakan neurotransmitter, lalu ketika CA2 masuk, neurotransmitter ini lepas, dan terjadilah sinaps. Terjadilah sinaps dengan sel saraf. Nah, untuk kebalikannya, ketika sel rambut, ketika membran tektorial dan membran basilar itu tidak bergerak, maka sel rambut tidak ke arah yang lebih tinggi tuh, dan kanal kayak K+ akan menutup, dan ini kondisinya, jadi CA2+ juga tertutup, dan neurotransmitter masih ada di dalamnya. Nah, balik ke sebelumnya, jadi setelah dia sinaps, dia akan menghantarkan potensial aksi pada saraf auditorius, yaitu saraf ke-8 vestibulocochlearis. Dari saraf tersebut akan jadi ini sel rambut, terus ini sel sarafnya. Dia akan menghantarkan potensial aksi ke nukleus cochlearis di medula oblongata, lalu dialirkan lagi ke colliculus inferior, lalu dialirkan lagi ke nukleus geniculomedial, dan dialirkan lagi ke radial auditorius, dan dialirkan lagi ke cortex auditorius, tepatnya di lobus temporal. Yaitu yang di sini, primary auditory cortex itu nomor 41 dan 42, dan auditory association area itu nomor 22. Baik, selesai mengenai jarus pendengaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.